Berlangganan untuk menikmati update lebih dulu. Selamat menikmati dan terima kasih. Kaisar Beladiri Tiran Season 44. Bagaimana denganmu? Apakah kalian ingin menyerang bersama? Gu Chen menatap Zhong Ziyu. Dia juga telah memasuki alam surgawi, dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah daripada keempat dewa pembunuh. Huff, dengan 4 pemain senior di sini, kau tidak punya peluang sama sekali untuk menang. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Zhong Ziyu berkata dengan tidak nyaman. Dia ingin memperebutkan posisi penguasa surgawi, dan jika dia bergabung dengan dewa pembunuh lainnya untuk menghadapi Gu Chen, bahkan jika dia menang, itu tidak akan mulia. Lebih baik menyaksikan Gu Chen ini diberi pelajaran, dan ketika dia kehilangan muka, dia tentu saja akan terlalu malu untuk bertarung dengannya memperebutkan posisi tersebut. Begitu ya, sayang sekali. Gu Chen menyatakan penyesalannya atas jawaban Zhong Ziyu, yang semakin membuat keempat dewa pembunuh itu marah. Menyerang, hajar bocah nakal ini. Orang ini lebih menyebalkan daripada King Lin, beri dia pelajaran yang baik atas nama penguasa langit yang tua. Keempat dewa kematian itu semuanya mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat besar, seluas gunung dan seluas lautan. Dewa pembunuh burung merah tua berubah menjadi Phoenix api gelap, dan dengan bentangan sayapnya, api Phoenix membakar dataran. Dewa pembunuh sabit keriting itu meraih dengan tangan besarnya, dan sebuah sabit sepanjang 10 kaki terseret menembus kehampaan, menghantam ke arahnya. Dewa pembunuh 1000 tangan tampaknya benar-benar memiliki 1000 tangan, dan langit dipenuhi dengan senjata tersembunyi yang berkilauan. Dia dikenal karena kemahirannya dalam senjata tersembunyi, dan pada saat ini, gelombang hujan senjata tersembunyi membuat bulu kuduk orang merinding. Dewa pembunuh ilusi sejati memiliki sepasang mata berwarna oranye, dan pada saat ini, cahaya aneh terpancar. Dia mahir dalam ilusi, dan seketika membingungkan kesadaran Gu Chen, mencoba menariknya ke dalam ilusi. Keempat dewa pembunuh itu masing-masing menunjukkan kemampuan sihir mereka, dan ekspresi Gu Chen menjadi serius, lalu dia merentangkan tangannya. Energi ki darah yang agung di tubuhnya menyebar, dan kekuatan asalnya mengalir dengan dahsyat. Matahari yang menyilaukan muncul di tangan kirinya, dan bulan yang dingin dan terang muncul di tangan kanannya. Setelah mampu memanggil api matahari sejati dan es jiwa bulan, pencapaian Gu Chen dalam teknik rahasia pemurnian matahari dan bulan hampir mencapai kesuksesan besar, dan kekuatan semua teknik rahasia terkait juga meningkat pesat. Mata ungunya pertama kali berbinar, dan dia menatap dewa pembunuh ilusi sejati. Ledakan. Dengan tatapan itu, dia melihat kepalsuan tersebut, dan ilusi dewa pembunuh ilusi sejati langsung hancur. Dia mundur dengan panik seolah-olah disambar petir. Lalu dia mengangkat tangan kirinya dan menekan matahari yang menyala-nyala itu ke arah Phoenix api. Seluruh tubuh Phoenix itu diselimuti api berwarna-warni, dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Namun, begitu mendekati matahari yang menyala di tangan Gu Chen, ia seperti burung kenari yang terkurung. Wujudnya menyusut dengan cepat, seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Ruangan itu telah disegel. Mata dewa pembunuh burung merah terpukau. Gu Chen ternyata telah menyegel ruang itu hanya dengan mengangkat tangannya begitu saja. Gu Chen kembali mengangkat tangan kanannya, dan bulan dingin itu menebas ke arah hujan senjata tersembunyi yang berkilauan dengan cahaya dingin. Dewa pembunuh 1000 tangan terkejut mendapati bahwa semua senjata tersembunyinya berkarat dan rusak begitu mendekati Gu Chen. Seolah-olah mereka telah mengalami ribuan tahun dalam sekejap, kehilangan semua kekuatannya. Hei, nak, kamu tidak bisa berurusan dengan pihakku, kan? Killing God Curlis Kite melihat bahwa Gu Chen tidak punya pilihan selain menghadapi serangan dari 3 arah sekaligus. Ia tak kuasa menahan kegembiraan. Ia mengayunkan sabitnya dan menebas dari belakang. Namun sebelum dia bisa mendekat, Gu Chen mengeluarkan raungan yang menggelegar. Tut! Gelombang suara yang mengerikan itu mengguncang Killing God Curlis Kite hingga membuatnya pusing, dan serangannya kehilangan sasaran. Pada saat itu, tubuh Gu Chen mulai berputar, dan tangannya menggambar lingkaran dengan sudut yang aneh. Merangkul matahari dan menangkap bulan, menerobos ke segala arah. Ledakan. Matahari yang menyala-nyala di tangan kirinya dan bulan yang dingin di tangan kanannya bertabrakan, dan cahaya surgawi yang menyilaukan pun muncul. Tidak bagus. Wajah ketiga dewa pembunuh itu berubah. Mereka tidak sempat melarikan diri, dan tenggelam dalam cahaya. Sebuah bola cahaya raksasa muncul di tempat mereka berada sebelumnya. Semua pembunuh dari pengadilan surgawi telah dengan bijaksana mundur beberapa ribu kaki jauhnya, takut terlibat dalam akibat dari pertempuran antara para dewa pembunuh. Pada saat itu, seolah-olah matahari terbit dari tanah yang datar. Cahayanya begitu menyilaukan sehingga bisa menguapkan segala sesuatu. Hampir saja. Killing God Surreal merasa lega karena berhasil lolos tepat waktu. Jika tidak, dia akan kehilangan banyak muka. Setelah kekacauan mereda, rambut ketiga dewa pembunuh itu acak-acakan, dan napas mereka tersengal-sengal. Bahkan pakaian mereka pun tidak utuh. Gu Chen masih mengenakan jubah Taois putih bersihnya. Rambut hitamnya terurai, dan matanya seperti giok suci, teguh dan tak tergoyahkan. Ini bukan tempat yang tepat untuk berkelahi. Ini akan melukai orang yang tidak bersalah. Aku akan membiarkannya saja hari ini. Tiran, saling membunuh bukanlah hal yang baik. Aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Setelah pertempuran, Killing God Curlis Kite dan Killing God With atau Sun Hands berbicara satu demi satu. Apa yang mereka katakan sangat mengejutkan. Siapapun yang memiliki mata jeli dapat melihat bahwa ini jelas merupakan tanda penyerahan diri. Terima kasih atas belas kasihmu. Gu Chen tidak keberatan, dan tersenyum.
Ketiga dewa pembunuh itu adalah orang-orang yang cerdik. Dari percakapan barusan, mereka menyadari bahwa mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk mengalahkan Gu Chen. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin akan kalah. Karena itu, mereka tidak ingin melanjutkan pertarungan. Ini jelas merupakan kesepakatan yang merugikan. Mengalahkan Gu Chen bukanlah tindakan terhormat bagi mereka. Sebaliknya, jika mereka kalah, mereka akan dipermalukan. Dengan mempertimbangkan hal ini, meskipun mereka bertiga sangat membencinya, mereka memilih untuk menyerah. Gu Chen benar-benar luar biasa. Dia benar-benar mengalahkan ketiga orang ini dan membuat mereka kehilangan kesabaran. Killing Gatros mendecakkan lidahnya karena takjub. Meskipun pertarungan itu singkat, serangan Gu Chen menggabungkan semua yang telah dipelajarinya. Dia bahkan menggunakan mantra ruang dan waktu secara bersamaan. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja memasuki alam surgawi. Jika pertarungan berlanjut, dia sangat yakin bahwa meskipun Gu Chen tidak bisa menang, dia pasti tidak akan kalah. Nah, kalian bertiga tidak butuh permintaan maafku, kan? Gu Chen menatap para dewa pembunuh dan berkata. Membunuh dewa dengan 1000 tangan, mendengus. Tuan Agung, Anda memang sangat kuat, tetapi kekuatan bukanlah segalanya di sini. Kekuatan adalah segalanya, itu tidak mungkin salah, kan? Gu Chen meliriknya dengan dingin, lalu berjalan menuju Zhong Ziyu. Tiran, kita di sini untuk membicarakan bisnis. Aku tidak ingin berkelahi denganmu. Ekspresi Zhong Ziyu tampak muram, dan nada bicaranya tidak begitu percaya diri. Kepanikan terpancar dari matanya, dia takut Gu Chen akan menantangnya. Bahkan keempat dewa pembunuh pun tak mampu mengalahkan tirani ini. Bagaimana mungkin dia bisa menandinginya? Jika tidak ada figur otoritas absolut, seberapa banyak pun diskusi yang dilakukan, tidak akan ada hasilnya. Entah itu faksi pro perang atau faksi yang mengasingkan diri, selama Kaisar Langit kedua lahir, semua orang akan mendengarkannya, kan? Gu Chen berhenti dan menatap semua anggota pengadilan surgawi yang hadir. Kaisar Langit kedua. Jantung semua orang berdebar kencang. Sang tirani memang mendambakan posisi ini. Memiliki ambisi seperti itu adalah hal yang wajar, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya secara terang-terangan. Mereka tidak menyangka dia akan begitu terus terang pada saat ini. Keempat Taois itu adalah pewaris Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi kedua seharusnya lahir di antara mereka berempat. Kalau begitu, hari ini kita berempat akan bertarung sampai mati. Siapapun yang menang akan menjadi Kaisar Langit. Gu Chen berkata tanpa ekspresi. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi Zhong Ziyu dan Sun Si langsung membeku. Apakah sang tirani ingin membunuh mereka untuk membuktikan kedudukannya sebagai Kaisar Surgawi? Anda tidak memiliki wewenang terakhir dalam masalah ini. Zhong Ziyu menerima konsekuensinya. Setelah melihat kekuatan Gu Chen, siapa yang berani melawannya secara langsung? Tidak seorang pun ingin menjadi batu loncatan baginya untuk dinobatkan sebagai Kaisar Langit. Tentu saja aku yang berhak memutuskan. Jika kau tidak mau berkelahi, aku akan memaksamu. Nada bicara Gu Chen sangat angkuh. Dia mengulurkan satu tangannya dan kekuatan waktu menyelimuti Zhong Ziyu dan Sun Si secara bersamaan. Gu Chen, masalah ini bisa dibicarakan. Killer God Rosette dengan cepat mencoba membujuknya. Gu Chen sudah mengintimidasi keempat Killer God. Sungguh tidak perlu membunuh para Taois yang lebih lemah. Adegan selanjutnya semakin mengejutkan Killer God Rosette. Bahkan rekan-rekan Gu Chen pun tidak mengerti apa yang sedang Gu Chen coba lakukan. Dia bahkan mengulurkan tangan satunya dan meraih Jiang Yi. Saudara Jiang, karena kau juga seorang Taois, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Dia menjadi berhati dingin dan kejam. Dia bahkan menyerang Jiang Yi, yang tidak menginginkan posisi Kaisar Langit dan dengan sepenuh hati membantunya. Saudara Gu, kau. Jiang Yi tidak menyangka hal ini. Melihat Gu Chen telah menggunakan momentary youth, dia juga menggunakan jurus ini untuk menghadapinya. Ketiga Taois itu juga telah memperoleh keterampilan tertinggi Kaisar Langit dan menguasai pemuda sesaat. Sekarang karena mereka dipaksa oleh Gu Chen, mereka semua membalas. Ledakan. Cahaya yang menyilaukan menyelimuti mereka berempat, dan kekuatan waktu yang bergelombang mendorong menjauh semua orang yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Bab 432. Karena sifat overload yang agresif, keempat Taois itu mulai berkelahi. Kekuatan waktu bergelombang dan membentuk wilayah absolut, menghalangi siapapun di luar. Untuk sesaat, tak seorang pun bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Beberapa dewa pembunuh itu tampak muram. Apa yang coba dilakukan oleh Overlord? Sekuat apapun dia tidak seharusnya menindas yang lemah seperti ini. Bahkan jika dia menjadi Kaisar Langit dengan menginjak mayat para Taois lainnya, apa bedanya dia dengan dewa dunia bawah? Bagaimana mungkin semua orang mempercayainya? Killer Tousan Hands dan Killer God Illusion berbicara bergantian. Mereka mengkhawatirkan Zhong Ziyu dan Sun Si yang terseret ke dalam pertarungan oleh Overlord. Bahkan ekspresi Killer God Rosette pun berubah. Dia memperlakukan Gu Chen secara berbeda karena King Lin, tetapi apa yang dia lakukan sekarang sudah keterlaluan. Jiang Yi telah mengikutinya akhir-akhir ini untuk mengumpulkan para anggota lama pengadilan surgawi untuk Gu Chen. Sekarang, penguasa tertinggi bahkan tidak mau melepaskannya. Ketika Kaisar Langit yang lama bertahta, hubungan antar penganut Taois murni berupa persaingan. Untuk menonjol, dapat dimengerti bahwa mereka akan bertarung sampai mati. Namun, sekarang setelah Istana Surgawi hancur, keempat Taois yang merupakan pilar Istana Surgawi seharusnya bersatu melawan musuh bersama.
Tetapi sekarang, penguasa tertinggi ingin membunuh para Taois demi merebut tahta. Kita harus menghentikannya. Beberapa dewa pembunuh itu tidak bisa lagi tenang. Meskipun mereka baru saja kalah dari Gu Chen, mereka ingin menghentikan pertempuran antara para Taois. Namun, begitu mereka melangkah maju, mereka melihat sosok-sosok berterbangan satu demi satu untuk melindungi area di luar medan perang. Bagi yang tidak terlibat, menjauhlah. Jangan ikut campur dalam pertempuran ini. Pemimpinnya adalah Nan Gongzheng. Dia berkata dingin. Lu Yichen, Cao Xuanbin, Zhao Rou, dan anggota sekte bintang surgawi lainnya mengeluarkan senjata mereka dan membidik para dewa pembunuh. Beraninya kalian semua adalah anggota pengadilan surgawi. Sekarang setelah penguasa tertinggi ingin membunuh orang-orang yang tidak bersalah, berani-beraninya kalian berpihak padanya. Dewa pembunuh Vermilion Bird dan yang lainnya sangat marah. Sebagai dewa pembunuh, para pembunuh biasa ini berani menyinggung mereka. Siapa kamu? Kurasa tidak ada dewa pembunuh sepertimu di istana surgawi. Dewa pembunuh 1000 tangan menatap Namong Zeng dengan ekspresi muram. Orang tua itu adalah pengikut sang tirani, bukan anggota pengadilan surgawi. Namong Zeng berkata dingin. Saat dia berbicara, asap beracun mengepul keluar dari lengan bajunya, membentuk kabut beracun di sekitar mereka. Para dewa kematian merasakan krisis yang fatal dan mundur satu demi satu. Mereka ketakutan oleh asap beracun itu. Ross, kendalikan bawahanmu. Jiang Yi juga terlibat dengan Overlord. Apakah kau ingin melihatnya mati? Killing God Vermilion Bird menatap Killing God Ross dengan tatapan penuh amarah. Karena Killer God Ross ikut bersama mereka, beberapa Killer God secara tidak sadar mengira bahwa mereka semua adalah pengikut Ross. Tatapan mata Killing God Rosset menunjukkan bahwa dia sedang berjuang. Tindakan Overlord sebelumnya memang telah mengecewakannya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Semuanya, kita harus menghentikan Gu Chen sekarang. Kita tidak bisa membiarkan dia menempuh jalan yang salah. Ke-10 orang itu tetap tidak terpengaruh. Zhao Rou berbicara dengan suara pelan. Senior Ross, kami mengikuti kakak Gu dan percaya pada semua penilaiannya. Sekalipun dia salah, kami akan tetap mengikutinya. Kata-kata Zhao Rou yang hampir bodoh karena kesetiaannya membuat Killing God Ross marah. Gu Chen bahkan tidak akan membiarkan Yi pergi. Apakah kau ingin melihatnya kehilangan prinsipnya sendiri demi posisi Kaisar Langit? Jika ini adalah keinginan kakak Gu, ini juga keinginan kami. Zhao Rou mengertakkan giginya dan berkata. Jalan Kaisar adalah jalan pembunuhan. Tidak ada yang salah dengan itu. Jawaban Namong Zeng bahkan lebih lugas. Kali ini, Killing God Ross terdiam. Dia menyadari bahwa ikatan orang-orang ini dengan Gu Chen telah mencapai tingkat yang tidak dapat dia pahami. Mustahil untuk membujuk mereka. Berlemak, dia hanya bisa menatap Cao Xuanbin, yang termasuk di antara 10 orang itu. Cao Xuanbin telah tinggal bersamanya dan Jiang Yi selama periode ini, dan mereka memiliki hubungan yang dalam. Cao Xuanbin tidak akan membiarkan Gu Chen membunuh Jiang Yi, bukan? Maaf, senior, tapi saya percaya pada Big Brother. Fatih menggertakkan giginya dan berkata, ketika kakak sendirian, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyelamatkan aku, yang saat itu tidak berguna. Kurasa dia tidak akan membunuh para Taois demi posisi Kaisar Langit. Kurasa dia bahkan tidak peduli dengan posisi Kaisar Langit. Hehe, dia baru saja mengatakan bahwa dia akan bertarung sampai mati dengan para Taois lainnya. Siapapun yang menang akan menjadi Kaisar Langit. Apakah itu masih bohong? Dewa pembunuh 1000 tangan dan yang lainnya sangat marah hingga mereka tertawa. Aku tidak tahu. Pokoknya, kakak besar pasti punya alasan sendiri. Kata Fatih dengan marah. Jangan bicara omong kosong dengan mereka. Kita tidak bisa membiarkan sang tiran melakukan apapun yang dia mau. Aku tantang kau untuk mengganggu kami. Kedua pihak mengalami kebuntuan. Banyak penganut Taoisme dan pembunuh bayaran yang terkejut. Sang tirani tidak hanya sangat kuat, tetapi bahkan bawahannya pun sangat berani. Mereka tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di hadapan para dewa pembunuh. Sebaliknya, mereka mengarahkan senjata mereka ke arah para dewa itu. Dari mana sang tirani mengumpulkan sekelompok prajurit pemberani seperti itu? 4 gelombang kekuatan waktu menerjang. Gu Chen bertarung 1 lawan 3, sepenuhnya mengubah area sekitarnya menjadi zona terlarang. Zhong Ziyu, Sun Si, dan Jiang Yi mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menggunakan sihir waktu, berjuang untuk menahan serangan Gu Chen. Di sisi lain, mata Gu Chen terus-menerus melakukan deduksi, dan dia dengan saksama memahami Dao dari ketiganya. Lapisan-lapisan ilusi muncul di sekelilingnya. Ribuan bunga layu dan mekar kembali, dan ribuan gelombang surut dan kembali. Bunga mekar dan layu, pasang surut air laut terjadi. Keabadian dan kehancuran dipisahkan oleh satu pikiran. Mengabadikan momen masa muda itulah makna sejati waktu. Kata-kata yang pernah diucapkan Kaisar Langit Tua saat mengajarkan, momen masa muda terlintas dalam pikiran Gu Chen. Roh purba dalam pikirannya bersinar terang. Tubuh jiwanya adalah emas murni, suci seperti dewa. Gelombang kekuatan waktu menyelimuti Gu Chen. Dia menggunakan sihir waktu dari ketiga Taois itu dengan segenap kekuatan mereka untuk memverifikasi momen mudanya dan menutupi kekurangan yang tersisa. Saat berada di gurun barat, Gu Chen mendapat pencerahan dan menyadari bahwa langit 9 lapisan sebenarnya tidak lenyap, melainkan telah disegel di sungai waktu yang panjang oleh Kaisar Langit dengan cara khusus. Ia hanya akan kembali ke dunia ketika pewaris yang cocok muncul. Dan standar pewarisnya adalah memiliki pencapaian yang cukup dalam sihir waktu untuk memunculkan kembalinya langit 9 lapisan.
Awalnya, langkah ini sulit dicapai, tetapi setelah Gu Chen menembus ke alam surgawi, roh primordialnya memadat, dan dia sudah mulai merasakan luasnya hukum waktu. Hari ini, dia sengaja mempersulit ketiga Taois itu, dengan maksud menggabungkan kekuatan keempatnya untuk memanggil kembali istana surgawi. Gu Chen sangat jelas bahwa pertemuan hari ini tidak terlalu penting jika lebih banyak anggota lama pengadilan surgawi tidak datang karena gangguan dari Skynet. Hanya ketika istana surgawi kembali, Skynet dipulihkan, dan semua pembunuh dari pengadilan surgawi dapat saling menghubungi lagi, barulah pengadilan surgawi dapat benar-benar dibangun kembali. Untuk mencapai tujuan ini, bahkan jika dia harus menjadi penjahat yang dibenci semua orang, dia tetap akan melakukannya. Pada saat itu, dia menggunakan Moment of Youth dengan segenap kekuatannya, dan ketiga Taois itu juga menggertakkan gigi dan bertahan dengan getir. Sebuah kekuatan waktu yang luar biasa dahsyat menyelimuti mereka berempat, menyebabkan berbagai fenomena aneh muncul di tubuh mereka. Dua bayangan muncul pada masing-masing dari mereka. Bersama dengan tubuh asli mereka, bayangan-bayangan itu adalah diri mereka di masa lalu, diri mereka di masa kini, dan bukan diri mereka sendiri. Bab 433. Sosok itu sungguh agung dan tak terkalahkan. Begitu muncul, seolah-olah seorang raja abadi telah turun ke 9 langit, yang mengejutkan ketiga Taois tersebut. Bayangan diri mereka di masa lalu dan masa depan juga muncul di tubuh mereka, tetapi bayangan itu tidak memiliki aura yang mengesankan seperti Gu Chen. Anomali seperti ini terjadi saat menggunakan Momentary Splendor. Apa yang coba dilakukan Overlord? Dia tidak ingin membunuh kita, tetapi dia memiliki tujuan lain. Ketiga penganut Tao itu tidak bodoh, dan mereka dengan cepat menyadari keistimewaan tersebut. Gabungan kekuatan keempatnya disalurkan hingga batas maksimal, dan mereka dapat merasakan pemahaman mereka tentang sihir waktu meningkat dengan pesat. Diriku di masa lalu, diriku di masa kini, dan diriku di masa depan. Sosok-sosok setiap orang pada berbagai tahap kehidupan memancarkan cahaya ilahi yang sangat besar, menyebabkan kehampaan diselimuti cahaya warna-warni, dan akhirnya berubah menjadi sungai waktu yang panjang. Dan di kedalaman sungai yang panjang itu, semua orang samar-samar dapat melihat raksasa yang mendekat. Apa itu? Para penganut Taoisme terkejut, dan ketika benda itu muncul di hadapan mereka, mereka tanpa sadar berteriak. Istana 9 tingkat. Jadi istana surgawi masih ada, dan belum hancur. Ketiganya tampak sangat gembira, dan mereka mencoba mengabadikan ilusi besar istana surgawi, tetapi ilusi itu berlalu begitu saja seolah-olah hanya fata morgana. Percuma saja, istana 9 lipatan itu mengapung di sungai waktu yang panjang, dan kelihatannya sangat dekat dengan kita, tetapi mungkin berada di waktu dan ruang yang sama sekali berbeda. Gu Chen berbicara saat ini. Dia sudah merasakan situasi ini di Gurun Barat, dan sekarang dia tidak terkejut. Apa yang harus kita lakukan agar istana surgawi kembali ke dunia? Ketiga Taois itu memandang Gu Chen saat itu, sepenuhnya memahami niat baiknya. Bahkan Zhong Ziyu pun sepenuhnya yakin. Dia hanya ingin menjadi kaisar langit baru dari istana langit yang tersisa, tetapi penguasa tertinggi ingin mengembalikan kejayaan istana langit. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Aku tidak begitu yakin, mungkin akan berhasil jika kamu tulus. Gu Chen bergumam. Kaisar langit telah hidup selama 9.000 tahun, dan kebijaksanaan serta pemahamannya yang mendalam tentang hukum waktu bukanlah sesuatu yang dapat dia pahami sepenuhnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan sisanya pada takdir. Ini akan berhasil jika kamu tulus. Ketiga penganut Tao itu mengangguk penuh pertimbangan dan menutup mata mereka satu persatu. Gu Chen juga kembali memejamkan matanya. Jiwa dan keinginan mereka menyatu di dunia ini, memanggil istana surga yang hilang, memanggilnya untuk kembali. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Wuh! Terdengar suara samar dari sungai waktu, dan embusan angin menerpa tempat mereka berempat berada. Pada saat itu, semua orang membuka mata dan menatap ke depan dengan penuh antusias. Di dalam cahaya warna-warni itu, terdapat sebuah istana surgawi yang perlahan-lahan muncul. Istana itu mengeras dan secara bertahap menjadi lebih besar. Pada saat yang sama, Sekte Bintang Surgawi dan Dewa Pembunuh yang saling berhadapan di luar merasakan gempa bumi tiba-tiba. Gemuruh. Seluruh alam rahasia cabang itu bergetar. Banyak pembunuh dari pengadilan surgawi bahkan tidak bisa berdiri tegak saat mereka menyaksikan kehampaan bergelombang. Pada saat yang sama, aura purba dan kuno pun tercipta. Aura ini membuat semua dewa pembantai terkejut. Ini Vermilion Bird, Curlet Cycle, Thousand Hands, dan True Illusion, keempat dewa kematian, semuanya menjadi bersemangat. Tidak mungkin salah, ini kembali lagi. Membunuh Dewa Ros. Ros menatap kehampaan, air mata menggenang di matanya. Tuhan mengetahui betapa banyak kesulitan yang telah dilalui oleh pengadilan surgawi selama mereka pergi. Di bawah tatapan semua orang, istana surga ke-9 yang megah muncul di kehampaan dan perlahan-lahan naik. Pada saat itu, aliran udara yang kuat muncul di tanah, menyebabkan banyak pembunuh bayaran kehilangan keseimbangan. Namun, mereka bersorak bersama. Istana surga kembali, itu tidak pernah hancur. Selama istana surga masih ada, pengadilan surgawi pun akan tetap ada. Semua orang bersorak saat menyaksikan istana surga ke-9 menjulang ke langit hingga mencapai awan dan berdiri kokoh di atas 9 langit. Saat ini, di 300 cabang istana surgawi di benua Kunlun, proyeksi istana surga yang telah menghilang selama hampir setahun muncul kembali. Beberapa pembunuh dari istana surgawi yang berada di cabang tersebut karena berbagai alasan menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menatap langit dengan terkejut dan takjub.
Ia kembali, seperti sebelumnya, menerangi seluruh istana surgawi. Istana surga ke-9 terletak tinggi di atas awan dan bersinar terang. Suara lonceng besar bergema dari dalam. Mulai hari ini, penguasa surgawi kedua telah lahir. Suara tua penguasa surgawi itu bergema di 300 cabang pengadilan surgawi di benua tersebut. Pada saat yang sama, gelam bintang dan bulan dari semua pembunuh pengadilan surgawi juga menerima berita dari Skynet. Saat istana surga muncul kembali, Skynet dipulihkan, lapangan jasa dan pusat informasi kembali beroperasi. Suara penguasa surgawi yang lama menyebar ke seluruh cabang. Gelam bintang dan bulan dari setiap pembunuh di istana surgawi juga menerima kabar tentang kelahiran penguasa surgawi kedua. Siapakah penguasa surgawi kedua? Para dewa kematian sangat gembira ketika mendengar suara penguasa surgawi yang tua itu. Mereka tahu bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka akan mendengar suara penguasa surgawi. Dia telah mengatur semuanya, bahkan dalam kematian, dia telah meninggalkan jalan keluar bagi istana surgawi. Gelam bintang dan bulan semua orang bersinar, menyampaikan kabar kelahiran penguasa surgawi kedua. Para bawahan lama dari pengadilan surgawi di tempat lain tidak mengetahui situasi spesifiknya, tetapi dewa kematian sudah memperhatikan keempat Taois tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa kembalinya istana surga ada hubungannya dengan keempat Taois tersebut. Penguasa surgawi mungkin sudah memilih penggantinya. Gu Chen dan ketiga Taois itu perlahan-lahan melepaskan diri dari sungai waktu. Mereka mendongak ke arah istana surga ke-9 dan tersenyum. Berkat upaya bersama mereka, istana surga akhirnya kembali. Adapun siapa penguasa surgawi kedua, istana surga memiliki roh, jadi terserah padanya untuk memutuskan. Desis. Di bawah pengawasan semua orang, seberkas cahaya warna-warni diproyeksikan dari istana surga. Cahaya itu menembus kehampaan yang luas dan turun ke arah Gu Chen. Pada saat itu, tubuh Gu Chen melayang ke atas. Sebuah jembatan pelangi muncul di depannya, dan dia diselimuti kekuatan istana surga. Dia menyeberangi jembatan pelangi dan terbang menuju istana surga. Ia mengenakan jubah putih yang bersih tanpa noda. Layaknya dewa, ia dipuja oleh banyak pembunuh dari istana surgawi. Semua pembunuh di 300 cabang istana surgawi melihat proyeksi di kehampaan dan menyaksikan momen kelahiran penguasa surgawi kedua. Ketika para dewa kematian melihat bahwa sang tirani telah dipilih oleh istana surga, mereka semua terkejut dan segera menatap para Taois lainnya. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak terluka, mereka tak kuasa menahan napas lega. Apa yang sedang terjadi? Para dewa kematian mau tak mau bertanya kepada ketiga Taois itu. Sang tirani telah berteriak-teriak tentang pertempuran dan pembunuhan. Mengapa istana surga tiba-tiba muncul dan ketiga Taois itu selamat? Aku tidak sebaik sang tirani. Dia pantas mendapatkan posisi penguasa surgawi. Zhong Ziyu menghela napas. Dari sudut pandang manapun, dia sudah tahu bahwa dirinya lebih rendah dari pihak lain. Hanya di bawah kepemimpinan pihak lainlah istana surgawi dapat memperoleh kembali kejayaannya. Saudaraku benar-benar luar biasa. Hanya dia yang memahami kehendak penguasa surgawi. Jiang Yi juga menghela napas. Para dewa kematian terdiam sejenak. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi ketika para Taois mengatakan demikian. Lihat, sudah kubilang bos tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Fatih berkata dengan gembira. Zhao Rou dan 8 wanita lainnya juga tersenyum manis. Dewi Kematian Rose tersenyum getir. Sepertinya tekadnya tidak cukup kuat. Dia tidak cukup mempercayai Gu Chen. Jika King Lin masih hidup, dia tidak akan seperti aku, kan? Dewi Kematian Rose bergumam, matanya berkabut. Saat melihat istana 9 langit lagi, dia teringat King Lin, yang telah gugur dalam pertempuran di dalamnya. Jasadnya belum ditemukan hingga sekarang. Di bawah pengawasan ketat semua orang, Gu Chen terbang ke istana surga dan melangkah ke istana awan lengkungan emas. Salam, penguasa surgawi kedua. Begitu dia melangkah masuk ke istana, sudah ada seseorang yang berdiri di depannya, tersenyum dan menyambutnya. Itu adalah seorang pria yang mengenakan topeng kilin hijau. Dia tampak gagah seperti yang dia ingat. Senior. Bab 434. Sekembalinya ke istana surgawi, Gu Chen mengira tidak ada siapapun di sana, jadi dia tidak menyangka akan bertemu dengan dewa pembunuh King Lin. Ketika berita kematian Celestial Tirk dan senior King Lin sampai, Gu Chen merasa sedih. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu lagi dengan dewa pembunuh King Lin di kehidupan ini. Senior, apakah Anda masih hidup? Gu Chen bertanya dengan penuh semangat. Dia baru saja mendengar suara Celestial Tirk, tetapi suara itu tertinggal karena kemampuan ilahi pihak lain, jadi meskipun dia melihat Killing God King Lin, dia tidak berani memastikan apakah dia masih hidup. Aku masih hidup, tidak perlu diragukan. Killing God King Lin tidak banyak berubah dibandingkan masa lalu. Jika ada perubahan, mungkin aura yang dipancarkannya lebih dalam. Senior, apa yang terjadi? Gu Chen melangkah maju dan menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa senior King Lin. Dia menemukan bahwa tubuhnya penuh vitalitas, dan dia memang masih hidup. Gu Chen tidak bisa menahan rasa terkejutnya yang menyenangkan. Yang mulia rajalah yang menyelamatkan saya sebelum beliau wafat. Ekspresi Killing God King Lin menjadi agak sedih. Hari itu, Yang Mulia bertarung dengan Huang Fuji, dan aku juga bertarung dengan pria bertopi bambu dan sekelompok pengawal langit gelap. Pada akhirnya, kami tidak ada apa-apanya dan hampir mati. Killing God King Lin menjelaskan dengan jujur. Ternyata, ketika dia meninggal, Celestial Tirk tua itu juga membakar vitalitasnya dan meminjam kekuatan batu waktu.
Selain menggunakan kekuatan hidupnya untuk mengirim istana surgawi ke sungai waktu, dan menggunakan kitab suci surgawi untuk menyegel tangan astrologi Huang Fuji, dia juga mentransfer vitalitasnya ke dewa pembunuh King Lin. Meskipun tubuh Killing God King Lin hampir hancur, dia adalah seorang ahli Celestial Being, dan Yuan Shen-nya masih ada. Sebelum Celestial Tirk meninggal, dia membekukan waktu yang dimiliki tubuhnya, menunda runtuhnya vitalitasnya, dan kemudian mentransfer vitalitasnya yang tersisa kepadanya untuk mengubah nasib King Lin. Dewa pembunuh King Lin memilih untuk mati bersama Tej Surgawi Tua, tetapi bagaimana mungkin Tej Surgawi Tua itu rela menyaksikan dia mati muda? Sang dewa pembunuh King Lin tidak mengetahui semua ini. Ketika dia bangun, tubuhnya telah pulih, dan Yuan Shen-nya kembali ke tubuhnya, dia memahami niat baik Tej Surgawi Tua itu. Sejak saat itu, dewa pembunuh unicorn hijau telah berada di Istana Surgawi, mengembara di Sungai Waktu, menunggu hari ia akan kembali ke dunia. Di Sungai Waktu, dia sama sekali tidak bisa merasakan aliran waktu. Dewa pembunuh kilin hijau hanya bisa berkultivasi dengan getir sambil menunggu. Dia mengira bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia sekarang. Dia tidak menyangka bahwa Istana Surgawi akan kembali ke dunia sekarang hari ini. Dia juga melihat Gu Chen dan mendengar suara Kaisar Surgawi Tua. Ketika Gu Chen mengetahui kebenaran dari dewa pembunuh kilin hijau, dia sangat gembira tetapi juga berduka atas Kaisar Langit yang lama. Kaisar Langit yang tua itu berpandangan jauh dan telah menghabiskan seluruh hidupnya bekerja untuk Istana Langit. Dia mengorbankan dirinya untuk meninggalkan secercah harapan bagi mereka. Dia bahkan menggunakan sisa kekuatan hidupnya untuk menyelamatkan dewa pembunuh kilin hijau. Jika bukan karena menyelamatkanku, mungkin Kaisar Langit tua itu akan menemukan cara untuk melarikan diri. Pembunuh dewa King Lin berkata. Terkadang, dia berpikir bahwa keputusannya untuk tetap tinggal di belakang saat itu mungkin adalah sebuah kesalahan. Sebaliknya, dia malah menyeret Kaisar Langit tua itu ke bawah. Dia masih hidup, tetapi Kaisar Langit yang lama benar-benar telah mati, dan tidak ada cara untuk membangkitkannya kembali. Wasiat Kaisar Langit terdahulu telah diteruskan olehmu, senior. Selama Istana Surgawi dan Istana Langit masih ada, beliau akan hidup selamanya. Gu Chen menghiburnya. Dewa pembunuh kilin hijau mengangguk dan memandang Istana Surgawi yang megah. Ya, Yang Mulia akhirnya membakar dirinya sendiri. Esensi, ki, dan jiwanya telah menyatu ke dunia ini. Gu Chen, kau telah mendapatkan pengakuan dari Kaisar Langit terdahulu. Mulai sekarang, kau akan menjadi Kaisar Langit kedua. Jika kau tidak keberatan, izinkan aku menobatkanmu. Dewa pembunuh kilin hijau berkata dengan serius. Upacara suksesi Kaisar Langit haruslah sangat hikmat. Ini adalah warisan dari era tersebut. Ia berharap dapat memenuhi keinginan terakhir Kaisar Langit terdahulu. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk dinobatkan oleh Senior King Lin. Gu Chen menjawab sambil tersenyum. Senior King Lin bagaikan seorang guru, ayah, dan teman baginya. Tak seorang pun di Istana Surgawi yang lebih layak darinya untuk menobatkannya. Dewa pembunuh kilin hijau mengangguk dan mengadakan upacara penobatan sederhana untuk Gu Chen di Istana Awan Lengkungan Emas. Mulai sekarang, Taois Gu Chen akan dinobatkan sebagai Kaisar Langit kedua dari Istana Surgawi. Dia akan memegang kehendak langit dan memerintah dunia. Dewa pembunuh kilin hijau mengumumkan hal itu. Saat dia selesai berbicara, Istana Sembilan Langit sepertinya telah merasakannya. Entah bagaimana, Gu Chen telah mengembangkan hubungan yang halus dengan Istana Surgawi. Gu Chen, hanya mereka yang telah memperoleh warisan lengkap dari jurus waktu Kaisar Langit yang berhak menjadi Kaisar Langit berikutnya. Ikuti aku. Dewa pembunuh kilin hijau berkata dan memimpin jalan. Keduanya tiba di dojo waktu mengalir. Batu waktu kuno berdiri di sana dengan tenang. Sejak Kaisar Langit lama meninggal, batu waktu menjadi sunyi. Setelah Gu Chen tiba, benda itu seolah merasakan kehadirannya dan memancarkan cahaya terang. Sebuah kekuatan yang luas dan tak terbatas menyelimuti Gu Chen. Bayangan dirinya di masa lalu, masa kini, dan masa depan muncul di sekitar Gu Chen lagi. Matanya bersinar terang. Kaisar Langit telah meninggalkan warisan tersebut. Kini, setelah Kaisar Langit yang baru naik tahta, Gu Chen telah memenuhi semua syarat untuk menerima warisan itu. Teknik pamungkas, tinju waktu Kaisar Langit, tertanam dalam pikiran Gu Chen dengan cara yang aneh. Gu Chen tak kuasa menahan diri untuk memejamkan mata dan diam-diam merenungkan warisan Kaisar Langit yang lengkap. Dewa pembunuh kilin hijau mengamati dengan tenang dari samping. Ketika Kaisar Langit tua menyelamatkannya sebelum meninggal, dia juga menerima sebagian dari warisan Kaisar Langit. Di masa lalu, para pembunuh dewa tidak akan pernah diberikan teknik rahasia Kaisar Langit. Dia adalah satu-satunya pengecualian. Seandainya bukan karena Gu Chen yang lebih cocok, Dewa pembunuh kilin hijau akan menjadi Kaisar Langit yang baru. Pada saat ini, melihat Gu Chen, Dewa pembunuh kilin hijau hanya merasa puas dan tenang. Ini adalah bakat yang secara pribadi ia rekomendasikan kepada Kaisar Langit terdahulu. Gu Chen tidak mengecewakannya. Ia percaya bahwa di bawah kepemimpinan Gu Chen, Istana Surgawi pasti akan mampu pulih ke kejayaannya semula. Bahkan mungkin akan lebih gemilang. Setelah beberapa jam, Gu Chen akhirnya berhasil menanamkan warisan itu sepenuhnya dalam pikirannya. Jurus tinju waktu Kaisar Langit adalah seni dao yang ampuh yang melibatkan hukum waktu. Dari segi kesulitan, jurus ini tidak kalah dengan teknik rahasia pemurnian matahari bulan. Ketika Gu Chen selesai menyerap warisan tersebut, batu bayangan cahaya di depannya memproyeksikan serangkaian ilusi, menyebabkan pupil mata Gu Chen tiba-tiba menyempit.
Ilusi-ilusi itu adalah adegan-adegan. Itu adalah adegan-adegan pertempuran puncak antara Kaisar Langit Tua dan Huangfu Wuji sebelum kematiannya. Di bawah rekaman batu bayangan cahaya, proses pertempuran antara keduanya tercetak tanpa satu kesalahan pun, termasuk kekuatan masing-masing organ ekstrim Huangfu Wuji. Semua itu ditampilkan di depan mata Gu Chen. Gu Chen terharu. Pertempuran antara Kaisar Langit Tua dan Huangfu Wuji benar-benar langka. Dia bisa merasakan kekuatan kedua belah pihak bahkan melalui gambar-gambar tersebut. Kaisar Langit Tua itu telah pulih ke puncak kejayaannya dengan kekuatan tinju waktu. Gaya bertarungnya bisa dikatakan mampu mengguncang dunia. Namun, Huangfu Wuji bahkan lebih menakutkan. Masing-masing dari 7 organ ekstremnya memiliki kekuatan yang tak terukur. Ditambah dengan pedang agung Kunlun dan cermin Kunlun, dapat dikatakan dia hampir tidak memiliki kekurangan. Musuh sehebat itu jauh melampaui level ahli alam surga biasa. Tidak heran jika Kaisar Surga Tua meninggal dengan dendam. Bab 435. Kaisar Langit yang lama benar-benar mengerahkan banyak usaha. Gu Chen menatap tayangan ulang itu dalam diam. Informasi tentang pertempuran ini sangat penting baginya. Jika dia tahu kemampuan apa yang dimiliki Huangfu Wuji, dia akan mampu menghadapinya. Dengan lambaian lengan bajunya, medan pertempuran di hadapannya runtuh dan menghilang. Gu Chen memutuskan untuk mempelajarinya perlahan di masa mendatang. Ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Dia mencoba meraih batu waktu dengan satu tangan dan berusaha mengendalikan kekuatannya. Weng! Batu waktu bergerak sedikit tetapi tidak ada respons. Seperti yang diduga, kemampuanku tidak cukup untuk mengendalikannya. Mata Gu Chen dipenuhi penyesalan. Istana Surgawi memiliki 2 harta karun besar. Salah satunya adalah Kitab Langit dan yang lainnya adalah batu waktu ini. Kitab Langit telah digunakan oleh Kaisar Langit terdahulu untuk menyegel kemampuan ramalan Huangfu Wuji, dan batu waktu ini adalah satu-satunya harta karun yang tersisa dari Istana Surgawi. Harta karun ini memiliki kekuatan misterius dan tak terduga. Gu Chen sendiri pernah mengalaminya sebelumnya. Jika dia mampu mengendalikan kekuatannya, dia akan lebih percaya diri dalam menghadapi pedang Kaisar Kunlun dan cermin Kunlun milik Huangfu Wuji. Batu waktu itu kuno dan sangat kuat. Sekalipun jurus cahaya Kaisar Langit kuno dikembangkan hingga tingkat yang sangat tinggi, dia hanya bisa meminjam sedikit kekuatannya. Kau baru saja mewarisi warisan Kaisar Langit terdahulu. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. King Lin, sang dewa pembunuh, menghibur. Gu Chen mengangguk dan mengabaikan batu waktu. Persepsi spiritualnya menyebar ke seluruh Istana Langit. Terdapat banyak batasan dan susunan di Istana Surgawi tingkat 9. Di masa lalu, dia tidak dapat melihat menembus banyak aula. Namun kini, setelah menjadi Kaisar Langit yang baru, ia memiliki kendali atas tempat ini. Dengan sebuah pikiran, seluruh Istana Langit muncul dalam pandangannya. Hah! Secara kebetulan, persepsi spiritual Gu Chen merasakan sebuah sudut Istana Langit dan ekspresinya sedikit berubah. Sudah hilang. Tubuhnya langsung menghilang dan segera muncul di atap lantai 9 Istana Langit. Di atas atap yang dihiasi ukiran naga dan phoenix itu, terdapat sebuah prasasti batu kuno. Kata-kata di lempengan batu ini tidak tampak seperti kata-kata dari ras manapun di benua Kunlun. Hanya dengan beberapa pandangan, orang akan merasa terpesona. Ini adalah lempengan batu yang sama dengan yang ada di reruntuhan hantu dan tanah kuno Dewa Iblis. Gu Chen menarik napas dalam-dalam menghirup udara dingin. Hatinya bergejolak. Dia tidak pernah menyangka akan ada lempengan batu seperti itu di langit 9 tingkat. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak teringat apa yang pernah dikatakan Kaisar Langit terdahulu kepadanya. Kaisar Langit Tua itu awalnya hanyalah orang biasa. Baru ketika masih muda ia secara tidak sengaja menemukan tempat rahasia yang dikenal sebagai 9 tingkat langit dan memperoleh pukulan waktu Kaisar Langit serta 2 harta karun besar yang membuatnya menjalani kehidupan legendaris. Gu Chen terkejut. Mungkinkah 9 tingkat surga memiliki asal yang sama dengan mata air kuning dan tanah kuno Dewa Iblis? Xiao Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap langit. Jika memang demikian, maka semua yang terjadi di benua Kunlun sebenarnya terkait dengan warisan misterius dari balik langit. Dunia ini jauh lebih megah dari yang pernah ia bayangkan. Gu Chen, ada apa? Dewa pembunuh King Lin menyusul Gu Chen dan bertanya ketika dia melihat Gu Chen menatap kosong ke sebuah prasasti batu. Gu Chen dengan cepat tersadar dan menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Masalah ini terdengar terlalu misterius, dan bahkan Gu Chen pun tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Sekarang setelah Istana Surgawi baru saja kembali, dia memiliki waktu yang lebih sedikit untuk menyelidiki rahasia kuno ini. Senior King Lin, banyak hal terjadi di daratan Tiongkok selama Anda pergi. Istana Surgawi hanya ada namanya saja. Sekarang setelah Istana Surgawi kembali, saatnya untuk berkumpul kembali. Gu Chen secara singkat menceritakan kepada Dewa Pembunuh Kilin Hijau tentang apa yang telah terjadi di benua itu, dan juga memberitahunya apa yang akan dia rencanakan selanjutnya. Sekarang setelah Istana Surgawi muncul kembali, jebakan di atas dan perangkap di bawah telah dipulihkan. Dia ingin mengumpulkan semua pembunuh dari Istana Surgawi. Pada saat pertama, Gu Chen tiba di pusat intelijen Istana Surgawi. Melalui Skynet, dia mengumumkan dekrit pertama Kaisar Surgawi kedua kepada semua pembunuh Istana Surgawi yang masih hidup di benua itu. Siap dirakit, Istana Surgawi akan melancarkan perang habis-habisan melawan Istana Dewa Nether. Para pembunuh dari Istana Surgawi, bersiaplah.
Dekretnya segera dikirimkan ke gelang bintang dan bulan milik semua pembunuh dari pengadilan surgawi, dengan jelas memberitahu semua orang bahwa pengadilan surgawi masih ada, dan penguasa surgawi yang baru telah lahir. Di Middle Earth, Su Huahua, yang memiliki fisik sucubus, baru saja keluar dari hutan lebat, diikuti oleh ribuan boneka yang telah ia sempurnakan. Pada saat itu, dia tiba-tiba menerima pesan. Wajah kecilnya memerah karena gembira, memperlihatkan dua gigi taring yang lucu. Ah, saya dihubungi lagi oleh Skynet. Saya harus segera pergi ke kantor cabang. Di gurun barat, di dalam sebuah gua yang telah lama terkikis oleh angin, seorang lelaki tua yang dikelilingi aura kematian menerima sebuah pesan. Ia berjalan keluar dari gua tempat ia duduk selama ratusan tahun. Istana surgawi sedang dalam masalah, dan orang tua telah menerima kebaikan besar dari penguasa surgawi tua. Sudah saatnya mengorbankan diri untuk membalas budinya. Dia bergumam, seolah-olah telah mendapatkan kembali kekuatan masa mudanya. Aura yang terpancar dari tubuhnya begitu kuat hingga membelah awan gelap di langit menjadi dua. Di pegunungan selatan, seorang lelaki tua yang kuat menunggangi naga bersayap, menyeret mayat binatang buas yang besar di belakangnya. Tiba-tiba, gelang bintang dan bulan di tangannya bersanyau. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya, saking gembiranya hingga air mata berkilauan di mata tuanya. Jadi, istana surgawi masih ada, dan penguasa surgawi yang baru telah lahir. Penguasa surgawi tua pergi terlalu tiba-tiba, dan aku tidak punya waktu untuk membalas kebaikannya. Sekarang, akhirnya aku punya kesempatan. Sahabat lama, ikuti aku ke medan perang, dan berikan sumpah setia kepada penguasa surgawi yang baru. Lelaki tua itu menendang naga bersayap di bawahnya. Naga bersayap itu meraung ke langit, membentangkan sayapnya yang menutupi langit, dan melayang ke 9 langit. Setelah seluruh benua Kunlun menerima perintah pertama yang dikeluarkan oleh Gu Chen, istana surgawi kembali bersemangat, dan banyak sekali pembunuh bayaran siap bertindak. Beberapa dewa pembunuh yang mengasingkan diri muncul kembali, dan beberapa generasi baru pembunuh bayaran bergegas ke cabang terdekat dari istana surgawi, darah mereka mendidih. Hanya ada satu pikiran di benak mereka pada saat yang bersamaan. Perang akan datang. Di cabang prefektur Linhai di Gurun Timur, banyak pembunuh bayaran yang telah menyaksikan kembalinya istana surgawi segera menerima perintah Gu Chen. Dewa pembunuh burung merah dan dewa pembunuh sabit terkejut, dan mereka menggertakkan gigi. Karena penguasa surgawi yang baru menginginkan perang, maka mari kita bertarung. Awalnya mereka ingin mundur bersama anggota lama pengadilan surgawi, tetapi sekarang setelah penguasa surgawi yang baru lahir, mereka tentu saja harus mendengarkan panggilan tersebut. Dewa pembunuh mawar, Jiang Yich, Zhao Rou, dan yang lainnya sangat gembira. Istana surgawi telah berhasil dibangun kembali, dan dengan aliansi keempat ras, 2 langkah tersulit dari rencana 4 langkah yang diusulkan oleh Jiang Yu telah selesai. Dan kedua langkah ini diselesaikan oleh Gu Chen sendiri. Dia telah melakukan sesuatu yang hampir mustahil, dan semuanya terasa seperti mimpi. Seberkas cahaya melesat turun dari istana surgawi 9 tingkat, dan Gu Chen beserta dewa pembunuh kilin hijau perlahan turun. Perintah telah dikeluarkan, dan Gu Chen mengumumkan kembalinya pengadilan surgawi ke seluruh benua. Selanjutnya, dia akan membahas detail spesifik perang dengan semua pihak. Ketika dia mendarat di hadapan para pembunuh bayaran yang tak terhitung jumlahnya dari istana surgawi, yang dipimpin oleh dewa kematian, semua orang membungkuk dan berkata serempak. Kami menyambut sang penguasa surgawi. Suara itu bergema di seluruh cabang. Gu Chen telah mencapai puncak kekuasaan dengan gemilang. Hijau, kilin hijau. Setelah membungkuk, dewa pembunuh mawar tiba-tiba menatap dewa pembunuh kilin hijau di samping Gu Chen, dan matanya memerah. Dia sangat gembira hingga tidak bisa berbicara dengan jelas. Kemudian, dia terbang dan bergegas ke pelukan dewa pembunuh kilin hijau. Kenapa kau belum mati juga? Si mawar berdarah, yang dikenal karena kekejamannya, tersedak isak tangis. Dia telah melakukan hal seperti itu di depan umum. Semua orang, termasuk Gu Chen, tercengang. Kedua orang ini benar-benar memiliki hubungan yang istimewa. Bab 436. Dewa pembunuh King Lin sedikit malu. Dia menghibur dewa pembunuh Roset dalam pelukannya. Baiklah, ada banyak sekali orang di sini. Killing God Roset kembali sadar dan dengan cepat kembali normal. Jika dia tidak mengenakan topeng, semua orang pasti akan melihat wajahnya yang merah. Dia mengira King Lin telah tiada dan dia sangat sedih. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya ketika melihatnya. Dewa-dewa pembunuh lainnya juga datang menghampiri. Mereka semua senang melihat King Lin masih hidup. Seluruh cabang prefektur Linhai diliputi suasana meriah. Semua orang larut dalam kegembiraan menyambut Kaisar Langit yang baru dan pembangunan kembali Istana Langit. Melaporkan kepada Kaisar Langit, kami menerima kabar dari para pembunuh Istana Langit dari semua cabang di benua ini. Tak lama kemudian, berbagai macam berita berdatangan dari pusat intelijen. Kemampuan pengumpulan informasi dari Istana Surgawi akhirnya dipulihkan. Mereka tidak lagi buta dan dapat memahami situasi seluruh benua kapan saja. Perhatikan berita dari Jiang Yu. Mereka sudah lama mencarinya, pasti ada kabar. Gu Chen segera memesan. Meskipun Jiang Yu bukan berasal dari Istana Surgawi, Huang Pingsang dan Wei Qizong adalah dari sana. Mereka pasti mengetahui tentang pembangunan kembali Istana Surgawi dan akan menghubunginya sesegera mungkin. 2 dari 4 langkah rencana telah selesai. Dia menantikan Jiang Yu membawa kembali kultivator Samsara dan Lancu bergabung dengannya. Setelah para dewa pembunuh berbincang dengan King Lin, Gu Chen segera mengumpulkan semua petinggi Istana Surgawi untuk kembali ke Istana Surgawi guna membahas hal-hal penting.
Pembangunan kembali Istana Surgawi adalah sesuatu yang patut disyukuri, tetapi berita ini akan segera sampai ke Huangfu Wuji dan Istana Dewa Dunia Bawah. Kita harus segera menyelesaikan rencana ini. Mata Gu Chen berbinar, dia sudah memiliki kekuatan seorang kaisar langit saat berbicara. Rosette, Vermilion Bird, aku perintahkan kau pergi ke Pegunungan Selatan dan hubungi sekutu monster. Katakan pada mereka untuk bersiap sesegera mungkin. Yi Chen, kau sudah tahu siapa sekutu monster itu. Kau akan pergi bersama mereka. Ketiganya mengangguk. Zhao Rou, Ji Hongying, Xiao Ke, aku perintahkan kalian untuk menuju Istana Beijing. Dengan kekuatan militer Sekte Bintang Surgawi dan Istana Surgawi, satukan Istana Beijing dalam waktu sesingkat mungkin. Gu Chen mengulangi perkataannya. Tatapan Zhao Rou dan yang lainnya menjadi dingin. Yang mulia, maksud Anda? Bersama dengan Dataran Utara dan Gurun Barat, kita akan menyerang Dataran Tengah dan memaksa Huangfu Wuji untuk tunduk. Prefektur Beijing akan menjadi basis operasi utama kita. Gu Chen berkata dengan serius. Dia sudah memikirkannya matang-matang. Saat ini, sejumlah besar mantan bawahan pengadilan surgawi telah berkumpul di wilayah Tandus Timur. Kaisar Hantu juga ada di sini. Prefektur Beijing terhubung dengan Gurun Timur dan Pegunungan Selatan secara bersamaan. Setelah Kaisar Hantu berhasil, pasukan Istana Surgawi, klan Hantu, dan klan Iblis akan dapat terbentuk di Prefektur Beijing dalam waktu sesingkat mungkin. Prefektur Beijing juga terhubung dengan Dataran Tengah. Melalui tempat ini, mereka dapat membentuk penghalang terbesar bagi Dataran Tengah. Itu seperti pisau tajam yang ditekan ke leher Huangfu Wuji. Posisi strategis Prefektur Beijing sangat penting. Saat ini, tempat itu masih kacau. Huangfu Wuji tidak menganggapnya serius, tetapi sebentar lagi, seluruh dunia akan mengetahui tentang tempat ini. Gu Chen berencana menjadikan Prefektur Beijing sebagai lokasi strategis. Oleh karena itu, ia tidak boleh membiarkan kekacauan internal di Prefektur Beijing. Ia harus membersihkan faktor-faktor yang tidak stabil di Aliansi Paus dan membawanya di bawah kendalinya. Pada pertemuan Aliansi Paus terakhir, Gu Chen telah menekan semua sekte di dalam Aliansi Paus. Kali ini, dengan Sekte Bintang Surgawi, anggota Aliansi Paus, dia yakin bahwa Zhao Rou dan yang lainnya dapat dengan mudah menyatukan Prefektur Beijing. Kami patuh. Ketujuh wanita itu memahami maksud Gu Chen. Mata mereka berbinar penuh antusiasme. Pengadilan Surgawi tidak perlu mengirim lebih banyak orang. Prajurit yang dilatih selama 1000 hari dapat digunakan dalam sekejap. Dengan kekuatan tempur Sekte Bintang Surgawi saat ini, mereka akan menyatukan Prefektur Beijing dan menyelamatkan Gu Chen dari segala kekhawatiran. Senior King Lin, Penatua Nangong, 1000 Tangan, Huan Zhen, Juan Ya, Song Ziyu, Raja Hantu. Gu Chen menyebutkan semua elit tingkat atas yang tersisa sekaligus. Ada 6 elit tingkat surga. Semuanya, ikuti aku ke reruntuhan hantu dan mintalah Kaisar Hantu untuk keluar dari pengasingannya. Kaisar Hantu adalah mata rantai terpenting dalam aliansi tersebut. Hanya ketika dia keluar dari pengasingan, mereka dapat mengubah situasi Menara Dunia Bawah dan Istana Dewa Dunia Bawah dengan bergandengan tangan dan berjuang untuk keuntungan strategis terbesar. Namun, Kaisar Hantu terlalu aneh. Kepribadiannya sulit dipahami, jadi dia harus membawa lebih banyak pasukan elit bersamanya sebagai tindakan pencegahan. Selain itu, jika Kaisar Hantu keluar dari pengasingannya, akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan masalah Menara Dunia Bawah dengan Dewa Kematian di sana. Yich, pimpin anggota cabang Prefektur Linhai lainnya dan tunggu. Aku akan segera memberitahumu jika ada hal yang diperlukan. Selain itu, perhatikan berita tentang Jiang Yu. Jika ada berita, beritahu aku sesegera mungkin. Jiang Yi mengangguk sambil tersenyum. Melihat pengaturan pasukan Gu Chen yang jelas dan prioritasnya yang tegas, ia menghela napas dalam hati. Dia benar-benar memiliki bakat untuk menjadi seorang komandan. Setelah semua perintah diatur, Gu Chen meninggalkan Istana Surgawi bersama 6 elit tingkat surga dan Raja Hantu, menuju ke reruntuhan hantu. Seluruh benua dilanda kekacauan dan perang akan segera pecah. Namun, reruntuhan hantu masih sunyi, berbahaya, dan tenang. Kelompok Gu Chen baru saja memasuki reruntuhan hantu. Kali ini, Kaisar Hantu tidak bermain-main dan langsung muncul di hadapan mereka. Aku tidak menyangka kau akan kembali setelah hanya beberapa bulan. Kaisar Hantu menatap Gu Chen dalam-dalam dengan tatapan serius. Aku telah berhasil menyatukan klan-klan lainnya. Sekarang tinggal kau, senior. Gu Chen berkata sambil tersenyum. Kaisar Hantu melirik ke 6 orang bijak di belakang Gu Chen. Melihat tatapannya, semua orang menjadi lebih waspada. Lihat dirimu. Jika aku mengingkari janjiku hari ini, aku khawatir aku pasti akan mati, ejek Kaisar Hantu. Senior, Anda pasti bercanda. Saya membawa begitu banyak orang ke sini bukan untuk menargetkan Anda. Gu Chen berbohong tanpa malu-malu. Orang-orang ini dibawanya untuk melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, kengerian Kaisar Hantu yang terkena peluruhan surgawi terakhir kali dan berubah menjadi mayat kering masih terbayang jelas di benaknya. Aku tidak peduli dengan trik-trik kecilmu itu. Kaisar Hantu menggelengkan kepalanya seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan ke-6 orang bijak itu. Aku lihat kau telah menembus ke tingkat surga. Kali ini, bisakah kau melihat apa yang ada padaku? Mata Kaisar Hantu bagaikan obor. Para elit tingkat surga lainnya tidak dapat melihat menembus Gu Chen, yang telah menyembunyikan kultivasinya, tetapi dia dapat melihatnya sekilas. Ekspresi Gu Chen menjadi serius saat dia mengingat apa yang dikatakan Kaisar Hantu terakhir kali.
Salah satu alasan utama mengapa Kaisar Hantu memperlakukannya secara berbeda adalah karena ia memiliki rencana jahat terhadapnya. Dan alur cerita ini berkaitan dengan apa yang tidak bisa dia lihat. Gu Chen tidak tahu apa-apa ketika dia kembali terakhir kali dan hampir ditolak oleh Kaisar Hantu karena hal ini. Kali ini, dia bertanya lagi. Gu Chen mau tak mau menanggapinya dengan serius, dan mata ungu ekstremnya bersinar terang. Matanya sepenuhnya berubah warna menjadi ungu seperti kristal, dan indera ilahinya juga menyebar, menyelimuti Kaisar Hantu. Ia kini telah memadatkan roh purbanya, dan kelima inderanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kali ini, ia akhirnya merasakan sesuatu yang tidak normal. Aura kematian sang senior sangat berat, dan ada aura yang sangat tidak nyaman. Bab 437. Sepertinya kau sudah merasakan sesuatu. Kaisar Hantu menunjukkan ekspresi gembira. Hanya dalam beberapa bulan, bocah ini berubah dari kebingungan menjadi mampu merasakan sesuatu. Siapa tahu, dia mungkin benar-benar bisa membantunya menyelesaikan masalahnya segera. Senior, aura apa ini? Tanya Gu Chen setelah berpikir sejenak. Ini adalah belenggu Dao Surgawi. Kaisar Hantu berkata dengan tegas dan menjelaskan urutan kejadiannya. Dulu, aku mengira diriku sangat berbakat, dan dengan bantuan mata air kuning, aku pasti mampu menembus batas alam makhluk surgawi dan mencapai alam yang lebih tinggi. Namun, aku meremehkan batasan dunia ini di benua Kunlun. Aku tidak hanya tidak mampu meningkatkan kemampuan lebih lanjut, tetapi aku bahkan memicu kemerosotan surgawi yang parah. Biasanya, ketika orang biasa bertemu dengan peluruhan surgawi, mereka akan mati dengan sangat cepat. Namun, aku meminjam kekuatan mata air kuning untuk menjadi makhluk setengah manusia setengah mayat, yang memungkinkan aku untuk bertahan hidup dan memiliki umur yang hampir tak terbatas. Awalnya kupikir Celestial Decay akan menghilang setelah menjadi seperti ini, tapi aku tidak menyangka ia akan mengikutiku seperti bayangan, tak pernah melepaskanku. Selama bertahun-tahun ini, belenggu Dao Surgawi yang membebaniku semakin berat. Belum lagi upaya untuk menembusnya, jika ini terus berlanjut, bahkan jika aku sudah menjadi makhluk setengah manusia setengah mayat, jiwaku tetap akan hancur. Untuk memperpanjang hidupku dan memperlambat laju penurunan kesehatanku, aku hanya bisa tinggal di reruntuhan hantu ini dan meminjam kekuatan mata air kuning untuk menekan belenggu Dao Surgawi. Kaisar Hantu menghela napas. Ketika para kultivator alam surgawi yang hadir mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Mereka semua pernah mendengar bahwa jika seorang makhluk surgawi tingkat puncak ingin meningkatkan diri lebih jauh, mereka akan menghadapi peluruhan surgawi, tetapi mereka tidak menyangka akan seganas ini. Hal itu tidak hanya mengubah Kaisar Hantu menjadi setengah manusia setengah mayat, tetapi juga memaksanya untuk tinggal di reruntuhan hantu ini sepanjang hari, gemetar ketakutan, tanpa mengetahui kapan jiwanya akan dihancurkan. Dao Surgawi sungguh tak tergoyahkan. Lalu bagaimana senior ingin saya membantu? Gu Chen sudah lama menduga bahwa permintaan Kaisar Hantu mungkin terkait dengan peluruhan surgawi, tetapi dia tidak mengerti. Apa yang bisa dia lakukan? Mampukah dia menahan penindasan dari Dao Surgawi? Aku ingin kau membantuku mematahkan belenggu Dao Surgawi. Kata-kata mengejutkan Kaisar Hantu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Kaisar Hantu, kau meminta terlalu banyak. Tidak ada yang bisa melakukan hal seperti itu. Beberapa dewa pembunuh menegur, mengira Kaisar Hantu hanya mempermainkan mereka, atau bahwa dia tidak menginginkan aliansi itu lagi dan sengaja mempersulit keadaan. Jangan gunakan pandangan sempitmu untuk menghakimi dunia ini. Mata Kaisar Hantu bersinar terang, menyebabkan Curly Sikle, Killing God Illusion, dan yang lainnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Gu Chen terdiam. Meskipun ia tidak semarah para dewa pembunuh, ia juga merasa bahwa Kaisar Hantu sedang mempermainkannya. 5 jurus kemerosotan Deva melibatkan pengoperasian Dao Surgawi. Itu adalah misteri yang sama sekali di luar jangkauannya. Dunia ini sangat luas, jauh lebih rumit daripada yang bisa kita bayangkan. Jangan meremehkan diri sendiri. Kaisar Hantu menatap Gu Chen dalam-dalam. Aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Karena kau telah menepati janjimu, aku berjanji akan keluar dari pengasingan dan membantumu menyelesaikan masalah menara mata air kuning. Saat ini, kau hanya bisa merasakan belenggu Dao Surgawi. Kau belum bisa berbuat apa-apa, jadi aku tidak akan memaksamu. Kau hanya perlu mengingat permintaan ini. Ketika kau memiliki kemampuan di masa depan, jangan lupa untuk membantuku menyelesaikan masalah ini. Kaisar Hantu memiliki semacam kepercayaan buta pada Gu Chen. Dia benar-benar percaya bahwa Gu Chen dapat melepaskan belenggu Dao Surgawi yang ada padanya. Apa yang diketahui Kaisar Hantu? Gu Chen bergumam. Kepercayaan dirinya bukanlah tanpa dasar. Gu Chen sangat ingin mengungkap kebenaran di balik masalah ini. Namun, karena Kaisar Hantu tidak banyak bicara, tidak ada gunanya baginya untuk bertanya. Si junior mengerti. Si junior akan mengingat kebaikan si senior. Sekarang setelah senior keluar dari pengasingan, peluang kita untuk mengalahkan Huang Fu Wuji akan meningkat pesat. Kaisar Hantu menggelengkan kepalanya. Kau bisa melihat keadaanku saat ini. Aku terus-menerus disiksa oleh 5 dewa pemusnah. Aku hanya bisa berbaring di mata air kuning seperti orang mati untuk memperpanjang hidupku. Aku tidak bisa membantumu menghadapi Huang Fu Wuji. Kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah membantumu menyelesaikan masalah menara mata air kuning. Tanpa menara mata air kuning, kekuatan Huang Fu Wuji akan berkurang drastis sementara kekuatanmu akan meningkat pesat. Bantuan ini tentu tidak kecil, bukan? Gu Chen mengangguk. Dia tidak menyangka Kaisar Hantu akan bertarung melawan Huang Fu Wuji sampai mati untuknya.
Pada kenyataannya, Kaisar Hantu tidak mengenali siapapun ketika ia berubah menjadi mayat kering. Jika ia benar-benar memiliki orang gila seperti itu sebagai sekutu, ia akan khawatir bahwa suatu hari nanti ia akan celaka. Tindakannya persis seperti yang dia inginkan. Aku penasaran bagaimana senior akan membuat menara mata air kuning bekerja sama dengan istana surgawi. Jika Anda membutuhkan bantuan kami, beritahu kami saja. Gu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Hantu telah meninggalkan menara mata air kuning yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Klan Yan telah menggantikannya. Mo Wuji selalu ragu apakah Kaisar Hantu mampu mengubah menara mata air kuning. Namun, Raja Hantu bersumpah bahwa selama Kaisar Hantu keluar dari pengasingan, dia akan dapat menyelesaikan masalah itu dengan mudah. Mo Wuji memilih untuk mempercayainya. Membantu. Jika aku membutuhkan bantuan pengadilan surgawi untuk mengendalikan menara mata air kuning, bagaimana mungkin aku masih disebut penguasa mata air kuning? Kaisar Hantu menunjukkan ekspresi jijik. Pada saat ini, dia tampak telah mendapatkan kembali aura seorang raja yang berkuasa atas segalanya. Klan Yan hanyalah anjing yang kupelihara. Mereka bergantung pada hal-hal yang kutinggalkan untuk mengendalikan menara mata air kuning. Sekarang setelah tuan mereka kembali, mereka tentu saja akan terus menjadi budak. Kaisar Hantu memperlihatkan senyum iblis yang membuat bulu kuduk merinding. Sekarang setelah penguasa mata air kuning pertama keluar dari pengasingan, penguasa mata air kuning saat ini mungkin akan mengalami tragedi. Dentang. Kaisar Hantu dengan cepat melepaskan diri dari rantai yang mengikat tubuhnya dan meregangkan otot-ototnya. Ia telah berganti pakaian mengenakan jubah hitam besar. Wajahnya yang tegas menunjukkan sedikit aura dingin. Ayo kita pergi ke sarang klan Yan. Semakin cepat kita selesaikan ini, semakin cepat kita bisa kembali. Aku tidak bisa berada di luar terlalu lama. Semua orang saling pandang. Dewa pembunuh King Lin tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bukankah kita perlu melakukan beberapa persiapan? Langsung saja pergi ke sana. Kaisar Hantu terbang melintasi udara, menimbulkan angin yang menusuk tulang. Kita tidak perlu melakukan persiapan apapun. Kalian hanya perlu menonton dari pinggir lapangan. Dia memimpin. Sikapnya santai seolah-olah dia hanya sedang berjalan-jalan. Sebenarnya apa yang diandalkan oleh Kaisar Hantu? Markas klan Yan pasti dijaga ketat. Ada banyak sein dan bahkan formasi pertahanan. Tidak hanya itu, sarang klan Yan setara dengan markas menara mata air kuning. Kami tidak tahu lokasi pastinya, kami hanya mendengar bahwa ada puluhan juta tentara mayat hidup di sana. Para dewa pembunuh berdiskusi di antara mereka sendiri. Penyebutan tentang tentara mayat hidup menyebabkan semua orang menunjukkan sedikit kewaspadaan. Perbedaan terbesar antara menara mata air kuning dan istana surgawi adalah bahwa sebagian besar pembunuh bayaran mereka adalah kultivator iblis. Mereka sangat terampil dalam mengendalikan mayat hidup dan hantu. Mayat-mayat yang telah dimurnikan yang mereka kendalikan kebal, tidak mengenal rasa sakit, dan tidak dapat dibunuh. Mereka jauh lebih sulit dihadapi daripada pasukan biasa. Markas klan Yan dikabarkan memiliki puluhan juta prajurit mayat hidup, seorang sein, dan formasi pertahanan. Bagaimanapun dilihatnya, Kaisar Hantu akan kesulitan menyerbu sendirian. Karena Kaisar Hantu mengatakan demikian, kita hanya perlu mengikuti dan melihat. Gu Chen tersenyum santai, terbang di udara, dan mengejar Kaisar Hantu. Bab 438. Ada sebuah danau kematian di suatu tempat jauh di pegunungan Eastern Wilderness. Tidak ada makhluk hidup di danau itu. Bahkan tumbuhan air yang memiliki daya hidup kuat pun tidak dapat bertahan hidup di daerah ini. Adapun di pinggiran danau kematian, pepohonan dalam radius beberapa ratus mil semuanya layu dan gersang. Baik binatang maupun manusia, tak seorang pun tinggal di sini. Kadang-kadang, ada makhluk hidup yang menerobos masuk ke sini, tetapi keberadaan mereka tidak diketahui dan mereka akan lenyap dari muka bumi. Di tengah danau kematian, terdapat sebuah pulau yang suram. Pulau itu dipenuhi dengan kastil-kastil kuno. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa ini adalah markas besar Menara Acheron, salah satu dari 3 kekuatan gelap benua Kunlun. Tempat ini juga merupakan kediaman keluarga Yan, sebuah keluarga bangsawan yang tertutup dari hutan belantara timur. Tempat ini disebut Pulau Abi. Keluarga yang telah berada di sini selama bertahun-tahun dan tidak diragukan lagi merupakan kekuatan inti Menara Acheron. Lebih dari 80% penduduk pulau itu adalah kultivator hantu. Seringkali, keturunan keluarga Yan akan merebut tubuh yang cocok dari dunia luar dan memurnikannya menjadi zombie bela diri yang kuat. Ada juga mereka yang tidak menguasai seni pengendalian mayat. Mereka mengekstrak jiwa orang-orang yang ditangkap dan menggunakannya untuk memurnikan berbagai macam harta karun hantu jahat. Seiring waktu, Pulau Abi dipenuhi dengan yin qi. Dendam dari jiwa-jiwa yang telah meninggal tak terhitung jumlahnya tidak hilang dan mengembun menjadi awan tebal dan gelap di langit. Matahari sulit terlihat sepanjang tahun. Hari ini hanyalah hari biasa bagi keluarga Yan. Namun, di siang hari yang damai, ketika keturunan keluarga Yan sedang berlatih, tekanan mengerikan tiba-tiba memenuhi udara. Seseorang telah dengan paksa menerobos penghalang danau kematian dan turun ke langit Pulau Abi. Beraninya kau, siapa yang berani menerobos masuk ke keluarga Yan? Siapa yang begitu berani? Apa mereka tidak tahu di mana tempat ini? Keturunan keluarga Yan segera menyadarinya dan mengirimkan penjaga serta mayat terbang untuk membersihkan penyusup tersebut. Keluarga Yan kini memiliki Menara Acheron dan telah bersekutu dengan Kaisar baru Middle Earth. Mereka adalah salah satu keluarga paling terkemuka di benua itu. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang lain memprovokasi mereka? Namun, membantu.
Para penjaga dan tentara zombie yang dikirim keluar segera terdiam. Keturunan keluarga Yan sangat terkejut sehingga mereka berlari keluar dari kediaman mereka. Di langit di atas Pulau Abi, seorang pria parubaya berjubah hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tatapan matanya memancarkan aura jahat. Para penjaga dan tentara zombie yang seharusnya mengepungnya telah menghilang. Beraninya kau, siapakah kamu? Di mana orang-orang kami? Apa yang kamu lakukan pada mereka? Para kultivator dari keluarga Yan menatap pria berjubah hitam itu dengan terkejut. Ini benar-benar aneh. Para pengawal baru saja menyerang dalam waktu singkat. Namun, yang mereka lakukan hanyalah berteriak sebelum menghilang. Maksudmu mereka, aku sudah memakannya. Pria berjubah hitam itu menjilat bibirnya dan mencibir. Bertingkah sok misterius. Sekelompok kultivator keluarga Yan memanggil harta sihir mereka atau mengendalikan mayat mereka yang telah dimurnikan untuk mengepung pria berjubah hitam itu. Sepertinya sudah terlalu lama sejak terakhir kali aku muncul. Tak seorang pun di keluarga Yan masih mengingatku. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Lakukan. Kelompok anggota keluarga Yan sama sekali tidak mendengarkan pria berjubah hitam itu. Niat membunuh yang kuat meledak dari tubuh mereka. Sekumpulan anjing, berani-beraninya kalian menghina atasan kalian. Rasa dingin terpancar dari mata pria berjubah hitam itu. Dia mengibaskan lengan bajunya, dan embusan angin dingin muncul di kehampaan. Kemanapun angin dingin itu lewat, harta karun sihir hancur berkeping-keping dan para prajurit mayat membeku. Adapun anggota keluarga Yan, nyala api kehidupan mereka padam seketika saat angin menerpa mereka. Bahkan jiwa mereka pun hancur. Dalam sekejap mata, semua anggota keluarga Yan yang menyerang telah tewas. Alam surgawi. Para anggota keluarga Yan yang tersisa tersentak. Pada saat ini, beberapa aura kuat melesat ke langit dari Pulau Avicii. Siapakah kau? Berani-beraninya kau membunuh keturunan keluarga Yan. Aku lihat kau juga seorang kultivator hantu. Tidakkah kau tahu bahwa keluarga Yan adalah yang terkuat dari semua kultivator hantu? Beraninya kau datang kemari dan mencari maut. 3 orang bijak dari keluarga Yan bergegas ke langit dan menghadapi pria berjubah hitam itu. Yang mulia, apakah kita benar-benar tidak akan membantu Kaisar Hantu? Di langit yang jauh, Gu Chen dan yang lainnya berkumpul. Dewa Pembunuh 1000 Tangan bertanya. Gu Chen menggelengkan kepalanya. Bukan ide buruk untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kekuatan Kaisar Hantu. Raja Hantu berdiri di samping kelompok dewa yang sedang bertarung dan menatap medan perang dengan penuh perhatian. Menara dunia bawah dibangun oleh ras hantu, tetapi sekarang ditempati oleh keluarga Yan. Setelah Kaisar Hantu kembali, keluarga Yan tidak lagi mengenalinya. Dia menantikan pertempuran yang akan datang. Kaisar Hantu adalah ahli terkuat dari ras hantu. Pertempurannya akan menjadi referensi yang bagus untuknya. Ketiga orang bijak dari keluarga Yan dengan cepat menyerang Kaisar Hantu. Kekuatan Kaisar Hantu benar-benar tak terukur. Dia tertawa dingin dan hanya dalam beberapa ronde, dia telah memaksa mereka ke dalam situasi hidup dan mati. Siapakah orang ini? Mengapa kemampuan dan teknik kita tidak efektif melawannya? Keahlian unik keluarga Yan kami tidak berpengaruh padanya. Keluarga Yan segera menyadari sebuah fakta yang mengejutkan. Mereka mengklaim sebagai yang terkuat di antara para kultivator hantu dan bangga dengan kemampuan unik keluarga mereka. Namun, keahlian unik mereka, baik itu teknik pemurnian mayat atau teknik pengusiran hantu, dengan mudah dilawan oleh orang yang ada di hadapan mereka. Apa maksudmu dengan yang terkuat? Itu hanya sesuatu yang kuajarkan pada leluhurmu dulu. Tidak apa-apa jika kau mempelajarinya, tapi berani-beraninya kau memamerkannya di depanku. Kaisar Hantu berkata dengan nada menghina. Dia menangkis serangan ketiga bijak itu hanya dalam beberapa gerakan dan melukai mereka dengan parah. Siapakah kamu? Apakah kamu? Ketiga orang bijak dari keluarga Yan terkejut ketika mendengar kata-kata Kaisar Hantu. Mereka memikirkan sebuah kemungkinan. Kaisar Hantu, karena kamu sudah pergi, mengapa kamu kembali? Pada saat itu, suara menggelegar datang dari kedalaman Pulau Avicii. Suara itu dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar. Penguasa mata air kuning. Ekspresi Gu Chen dan yang lainnya yang berada jauh berubah muram. Master Mata Air Kuning adalah pemimpin salah satu dari 3 kekuatan gelap. Meskipun kekuatannya tidak sekuat Tirk Surgawi dan Dewa Dunia Bawah, dia tidak terlalu jauh tertinggal. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki 6 mayat pertempuran yang sangat kuat yang dikenal sebagai 6 jalan kelahiran kembali. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan makhluk surgawi. Berkat 6 jalan kelahiran kembali itulah keluarga Yan mampu menduduki posisi teratas di penginapan Mata Air Kuning. Itulah juga mengapa penginapan Mata Air Kuning mampu bertahan di antara 3 kekuatan gelap. Budak anjing, karena kau tahu aku telah kembali, mengapa kau tidak memimpin keluargamu dan berlutut serta bersujud kepadaku? Kaisar Hantu berkata dengan dingin. Kata-katanya benar-benar membuat Master Mata Air Kuning marah. Dasar tua, seharusnya kau sudah masuk ke peti mati sejak lama. Keluarga Yan bukan lagi seperti dulu. Kami bukan lagi budakmu. Untunglah kau kembali hari ini. Membunuhmu akan menebus kekurangan hati Dauku dan memungkinkan keluarga Yan untuk sepenuhnya terbebas dari belenggu ini. Setelah Master of Yellow Spring selesai berbicara, dia terbang ke langit dengan 6 mayat pertempuran perkasa di sisinya. 6 mayat korban pertempuran itu mengenakan pakaian sederhana dan polos. Mereka tidak tampak seperti berasal dari era ini. Penampilan mereka bahkan lebih aneh. Beberapa di antaranya jelas bukan berasal dari benua Kunlun. Gu Chen dan Kaisar Hantu saling bertukar pandang. Ke-6 mayat pertempuran itu mengingatkan mereka pada mayat-mayat di Mata Air Kuning.
Namun, tidak seperti mayat-mayat di mata air kuning, keenam mayat pertempuran ini terawat dengan baik. Masing-masing dari mereka menunjukkan kekuatan setidaknya setara dengan makhluk surgawi. Jumlah para bijak di penginapan mata air kuning tidak sebanyak di Istana Surgawi dan Istana Dewa Dunia Bawah. Namun, dengan 6 jalur kelahiran kembali, mereka telah menutupi kekurangan tersebut dan tetap menjadi salah satu dari 3 kekuatan gelap. Bab 439. Kau terdengar tangguh, tapi kau masih mengandalkan 6 mayat prajurit yang kutinggalkan waktu itu. Nenek moyang keluarga Yanmu hanyalah seorang pengemis yang bahkan tidak bisa mengisi perutnya. Aku menerimanya dan mengajarinya teknik kultivasi. Sekarang, keturunannya ingin menggunakan barang-barangku untuk membunuhku. Kaisar Hantu mengejek penguasa mata air kuning dan 6 jalan kelahiran kembali tanpa berkedip sedikitpun. Itu sudah sangat lama sekali. Selain itu, leluhur keluarga Yan saya telah mengabdi kepada Anda dengan setia dan membawa menara mata air kuning menuju kejayaan. Dia telah menunggu kepulangan Anda. Tapi kau tak pernah kembali. Tentu saja keluarga Yan punya alasan untuk mengambil alih menara Yellow Springs. Penguasa mata air kuning memiliki ekspresi garang, matanya berkedip-kedip penuh kegembiraan. Dia belum pernah melihat Kaisar Hantu, tetapi nama Kaisar itu selalu menghantui hatinya seperti bayangan. Selama Kaisar Hantu belum mati, sebesar apapun prestasi keluarga Yan, mereka akan tetap bekerja untuk Kaisar Hantu. Para leluhur keluarga Yan telah mengingatkan mereka untuk waspada terhadap kembalinya Kaisar Hantu. Beberapa leluhur telah berpesan kepada mereka untuk tetap setia kepada Kaisar Hantu, tetapi di mata penguasa mata air kuning, itu adalah puncak kebodohan. Zaman telah berubah. Dia memiliki ambisi besar, jadi bagaimana mungkin dia rela tetap menjadi budak orang lain? Penguasa mata air kuning menjerit. Keenam mayat tempur tingkat surga melangkah maju di bawah komandonya. Setelah aku membunuhmu hari ini, keluarga Yan tidak akan lagi menjadi budak. Kaisar Hantu memandang keenam mayat korban pertempuran itu dan mencibir dengan dingin. Seorang budak seumur hidup, seorang budak seumur hidup. Tak peduli berapa banyak generasi keluarga Yan yang dihasilkan, kau akan selalu menjadi budakku. Mata Kaisar Hantu itu menyala dengan cahaya hijau yang menyeramkan setelah dia selesai berbicara. Tiba-tiba, 6 mayat pertempuran yang menyerangnya berhenti bergerak. Mata mereka menyala dengan cahaya hijau. Kemudian, secara mengejutkan, ke-6 mayat prajurit itu berbalik dan mengepung penguasa mata air kuning. 6 jalan kelahiran kembali saya. Penguasa mata air kuning berteriak. Dia tidak pernah menyangka mayat-mayat pertempuran yang telah dia kendalikan selama bertahun-tahun akan mengkhianatinya. Aku memberikan 6 mayat prajurit ini kepada leluhur keluarga Yanmu. Mereka menjadi fondasi menara mata air kuning. Bagi mereka, akulah tuan sejati mereka. Sungguh menggelikan kau mengira kau benar-benar bisa mengendalikan mereka. Kaisar Hantu mengeluarkan tawa menyeramkan yang membuat bulu kuduk merinding. Peristiwa tak terduga ini mengejutkan Gu Chen dan orang-orang lain yang berada di kejauhan. Kaisar Hantu, keluarga Yan dapat melepaskan menara dunia bawah dan mengembalikannya kepadamu. Ketiga orang bijak dari keluarga Yan panik ketika mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas 6 teknik Dao kelahiran kembali. Diam, jangan berkompromi dengannya. Penguasa mata air kuning sangat marah. Orang suci itu adalah salah satu atasannya. Sayangnya, sudah terlambat. Jika kalian semua masih gemetar ketakutan dan masih dengan hormat melayani saya sebagai tuan kalian, saya akan memaafkan kalian karena bekerja sama dengan Istana Dewa Nether karena kesetiaan kalian. Kaisar Hantu melirik penguasa mata air kuning dengan mata jahatnya. Hari ini, kalian berempat akan mati. Seluruh keluarga Yan akan mati. Aku akan memurnikan kalian semua menjadi mayat bela diri, mengubah kalian menjadi pelayan setia yang tidak akan pernah berkhianat. Mereka berempat gemetar. Sesuai dengan apa yang dikatakan Kaisar Hantu, mereka bukanlah budak, melainkan boneka tanpa kesadaran. Karena pihak lain tidak berniat memberi mereka jalan keluar, keempatnya pun meninggalkan semua pikiran naif mereka. Aura kuat memancar dari tubuh mereka dan mengelilinginya. Sekalipun 6 teknik Dao kelahiran kembali jatuh ke tangan Kaisar Hantu, ini tetaplah wilayah yang telah diperintah oleh keluarga Yan selama bertahun-tahun. Mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Sudah kukatakan sebelumnya, kalian semua adalah budak seumur hidup ini, dan kalian akan selalu menjadi budak. Kaisar Hantu tertawa aneh. Hembusan angin dingin bertiup di antara langit dan bumi. Ah, kepalaku. Keempat orang bijak yang sedang menyerangnya tiba-tiba memegangi kepala mereka karena sakit kepala yang hebat. Mereka bukan satu-satunya. Semua anggota keluarga Yan di Pulau Avicii merasakan sakit yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari Istana Surgawi bahkan lebih terkejut. Gu Chen menatap ke kejauhan dan mengaktifkan pupil ekstrim ungunya. Di bawah pengamatan murid ekstrim ungu, ia menemukan bahwa ada aura dingin dan aneh di benak setiap anggota keluarga Yan. Aura itulah yang menyebabkan mereka berperilaku sangat aneh. Dahulu, aku menanamkan cap perbudakan pada leluhurmu. Cap perbudakan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tak peduli berapa banyak generasi yang telah diwariskan oleh keluarga Yan, kau akan selalu menjadi budakku. Kaisar Hantu mengungkapkan kebenaran dengan ekspresi dingin. Setiap orang yang mendengarnya merasakan merinding. Segel perbudakan yang ditanam bertahun-tahun lalu dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Teknik Dharma ini setara dengan kutukan. Itu terlalu kejam dan jahat. Master mata air kuning dan para bijak lainnya dari keluarga Yan merasa kepala mereka seperti akan meledak. Mereka tidak dapat menggunakan kultivasi mereka dan tidak dapat menahan rasa penyesalan.
Ternyata Kaisar Hantu telah meninggalkan rencana darurat seperti itu. Mereka tidak akan pernah bisa melawan balik. Tuan, mohon ampunilah kami. Kami tahu kami salah. Kami bersedia menjadi budakmu seumur hidup kami. Tuan, ampunilah dosa-dosa kami. Dengan Master Mata Air Kuning sebagai pemimpin, anggota keluarga Yan kehilangan harga diri mereka. Mereka bersujud ketakutan dan memohon pengampunan Kaisar Hantu. Sayangnya, Kaisar Hantu itu kejam dan tidak berperasaan. Matilah kalian semua. Kaisar Hantu mengaktifkan segel perbudakan dengan dingin dan seketika menghancurkan kesadaran sebagian besar anggota keluarga Yan. Bahkan mereka yang tidak berada di Pulau Avicii pun terbunuh oleh kutukan segel perbudakan dan berubah menjadi mayat hidup. Satu-satunya yang kesadarannya tidak hancur adalah Master dari Yellow Springs. Kaisar Hantu mencengkeram bagian atas kepalanya dan menggunakan seni pencarian jiwa padanya. Penguasa Mata Air Kuning meraung kesakitan di tangan Kaisar Hantu. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat seluruh keluarganya berubah menjadi boneka tanpa akal. Gu Chen dan yang lainnya menyaksikan seluruh proses itu dan merasakan merinding di hati mereka. Kaisar Hantu sungguh terlalu menakutkan. Cara-caranya terhadap anggota keluarga Yan sangat menjengkelkan. Semua orang hanya bisa bersukacita karena Kaisar Hantu berada di pihak mereka. Jika dia adalah musuh, dia akan menjadi musuh besar seperti Huang Fuji. Gu Chen tak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Metode Kaisar Hantu terlalu jahat dan kejam. Kerja sama mereka didasarkan pada saling menguntungkan. Jika Kaisar Hantu merasa suatu hari nanti ia tidak dapat membantunya, ia mungkin akan berbalik melawannya. Kaisar Hantu menghancurkan seluruh keluarga Yan. Master Mata Air Kuning juga meraung kesakitan dan kekuatan hidupnya lenyap. Dia menjadi boneka tanpa akal. Jadi begitulah. Huang Fuji itu sangat ambisius. Dia benar-benar tidak tahu batasan dirinya. Kaisar Hantu menelusuri ingatan penguasa Mata Air Kuning dan tampaknya telah menemukan beberapa informasi. Setelah mencerna ingatan-ingatan itu, dia melepaskan kepala penguasa Mata Air Kuning dan melemparkannya ke samping. 6 jalan reinkarnasi. Nama yang sangat angkuh. Aku juga akan memberi diriku nama itu. Dia melirik 6 mayat korban pertempuran dan 4 orang bijak dari keluarga Yan yang telah menjadi boneka, lalu menyeringai sinis. Mulai sekarang, kalian akan disebut 10 Raja Yama. Ini nama yang bagus. Sangat bagus. Gu Chen dan yang lainnya mendekat dan melihat keempat bijak dari keluarga Yan berubah menjadi mayat pertempuran dalam sekejap mata. Mereka tidak bisa tidak merasa bahwa nyawa manusia tidak berharga. Bab 440. Kejatuhan keluarga Yan berarti Menara Acheron kembali berada di bawah kendali Kaisar Hantu. Yang harus dia lakukan sekarang hanyalah membereskan kekacauan ini. Aku tidak bisa terlalu lama berada di luar reruntuhan mengerikan itu. Sisanya kuserahkan padamu. Kaisar Hantu berkata kepada kelompok Gu Chen. Tatapannya akhirnya tertuju pada Raja Hantu. Kau anggota ras hantuku. Karena ini adalah aliansi antara 5 ras hantuku harus mengirim perwakilan. Kita tidak boleh lemah. Untuk saat ini, aku serahkan 10 Raja Yama padamu. Selain itu, dia mengeluarkan panji dari cincin penyimpanan penguasa Acheron dan melafalkan mantra. Kemudian, dia mengibarkannya ke Danau Kematian. Gu Chen dan yang lainnya memandang Danau Kematian dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, suara keras terdengar dari danau dan mayat-mayat perlahan muncul dari air. Suara rintihan terdengar dan mayat-mayat itu berdesakan. Semua orang tersentak. Ada misteri besar di danau ini. Benarkah ada jutaan tentara mayat di sini? Para dewa pembunuh terkejut. Jika mereka mengirim pasukan untuk menyerang tempat ini, mereka tidak akan mampu menembus danau. Jumlah mayat prajurit sangat mengejutkan. Hanya sosok seperti Kaisar Hantu, yang mengendalikan hidup dan mati keluarga Yan, yang mampu menghancurkan keluarga Yan dengan begitu mudah. Jutaan adalah angka yang berlebihan, tetapi memang ada jutaan. Kaisar Hantu berkata dengan acuh tak acuh, aku akan menyerahkan 10 Raja Yama dan jutaan prajurit mayat kepadamu untuk sementara waktu. Kau akan bertarung atas nama ras hantu. Apakah kau bersedia? Dia jelas sedang membicarakan Raja Hantu. Semua orang memandang Raja Hantu dan merasa gembira untuknya. Ini adalah kesempatan yang sangat menguntungkan. Dengan 10 Raja Yama dan jutaan prajurit mayat, Raja Hantu telah menjadi salah satu ahli terkemuka di dunia. Ini juga merupakan kabar baik bagi Istana Surgawi. Lagi pula, jauh lebih baik bekerja sama dengan Raja Hantu yang termasuk dalam Istana Surgawi daripada Kaisar Hantu. Raja Hantu tergoda. Namun, ketika ia memikirkan keluarga Yan yang memperoleh 6 jalan reinkarnasi, ia menjadi waspada. Aku tidak ingin kau membubuhkan cap perbudakan padaku. Jangan khawatir. Aku hanya menepati janjiku kepada Kaisar Langitmu yang baru. Aku tidak akan bersekongkol melawanmu. Kaisar Hantu menunjukkan ekspresi jijik. Raja Hantu tak ragu lagi. Baiklah, saya terima. Dengan demikian, Kaisar Hantu mulai mengajarkan teknik rahasia untuk mengendalikan 10 Raja Neraka dan jutaan prajurit mayat, sementara Gu Chen dan yang lainnya berdiskusi di samping. Setelah Menara Dunia Bawah jatuh ke tangan mereka, saatnya membahas langkah selanjutnya. Selama setahun terakhir, kerja sama antara Menara Dunia Bawah dan Istana Dewa Bawah sangat erat. Mereka pasti telah memahami lokasi dan rahasia beberapa cabang Istana Dewa Bawah. Sekarang setelah kita menguasai klan Acheron, kita harus mengumpulkan kekuatan klan Acheron dan Istana Surgawi untuk menghancurkan cabang-cabang Istana Dewa Nether di benua ini secepat mungkin. Membunuh dewa dengan sabit melengkung, usulnya dengan penuh semangat. Dia,
yang awalnya ingin hidup menyendiri, kini melihat harapan kemenangan. Dia mengagumi metode Kaisar Langit yang baru, Gu Chen, sampai-sampai bersujud. Ini rencana yang bagus. Jika kita bisa menghancurkan sebanyak mungkin cabang Istana Dewa Nether di seluruh benua, jaringan intelijen Istana Dewa Nether akan lumpuh total. Kita akan memiliki keuntungan besar dalam perang yang akan datang. Dewa Pembunuh King Lin mengangguk setuju. Semua orang setuju dengan metode ini. Kalian semua berpikir hal yang sama. Gu Chen tersenyum tipis, tatapannya berubah dingin. Namun, jika kita ingin melakukannya, kita harus melakukannya secara menyeluruh. Kita harus menghancurkan Istana Dewa Nether sepenuhnya. Ini adalah kesempatan langka. Selagi Istana Dewa Nether masih belum mengetahui bahwa keluarga Acheron telah mengkhianati mereka, mereka harus mencapai tujuan mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Orang tua itu tahu banyak tentang berbagai cabang Istana Dewa Nether di benua Kunlun. Namong Zeng berkata pada saat ini. Dia telah lama menjadi penjaga Netherhaven dari klan Huangfu. Tentu saja, dia telah mempelajari banyak rahasia Istana Dewa Nether selama proses tersebut. Kenangan tentang masa itu masih ada. Sekarang, kenangan itu berguna baginya. Aku juga tahu beberapa. Yich juga memiliki banyak informasi. Termasuk informasi dari Acheron House, kita memiliki gambaran kasar tentang berapa banyak cabang yang dimiliki Istana Dewa Nether. Gu Chen tersenyum dingin. Dia pernah mencari jiwa Huangfu dan menyelidiki Istana Dewa Nether untuk waktu yang lama. Secara alami, dia memiliki banyak kecerdasan. Termasuk Jiang Yich, yang telah melakukan penyelidikan, rumah Acheron, dan tetua Namong, Huangfu Uji tidak akan pernah menduga bahwa Istana Dewa Nether tidak lagi menyimpan banyak rahasia. Karena tidak ada masalah dengan intelijen, satu-satunya masalah adalah kekurangan tenaga kerja. Kita perlu menyerang Istana Dewa Nether dari seluruh penjuru benua secara bersamaan. Ini membutuhkan banyak tenaga kerja. Dewa Pembunuh Azure Kilin, kata setelah berpikir sejenak. Sekarang setelah jaringan surgawi dipulihkan, saya akan mengirim perintah kepada para pembunuh dari Istana Surgawi yang tersebar di seluruh benua untuk menyerang. Selain itu, klan Acheron juga memiliki cabang di berbagai tempat. Dengan kedua faksi bekerja sama, itu akan cukup untuk memusnahkan berbagai cabang Istana Dewa Nether. Jika itu dataran utara, gurun barat, atau pegunungan selatan, kita dapat meminta bantuan dari orang-orang dari ketiga ras tersebut. Adapun tanah terpencil timur, kemampuan tempur kita saat ini sudah cukup untuk menyapu bersih wilayah itu. Gu Chen dengan cepat mengambil keputusan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua merasa bahwa rencana ini layak dan menjadi bersemangat. Sebelumnya, ketika Tirk Surgawi tewas dalam pertempuran dan Istana Surgawi lenyap, Istana Dewa Nether dan keluarga Acheron bekerja sama untuk mengepung Istana Surgawi dalam waktu yang lama. Untungnya, berbagai cabang pengadilan surgawi selalu cukup tertutup. Ketika Istana Surgawi menghilang, banyak pembunuh bayaran yang berjaga-jaga, sehingga mereka mempertahankan kemampuan tempur mereka semaksimal mungkin. Kini keadaan telah berbalik, giliran mereka untuk mengepung Istana Dewa Nether. Namun, situasinya berbeda kali ini. Mereka mengetahui lokasi banyak cabang Istana Dewa Nether dan mengetahui kelemahan serta daya serang mereka. Mereka pasti bisa menyerang mereka secara langsung. Di bawah kepemimpinan Celestial Tirk yang baru, dunia bawah akan menyambut pertumpahan darah besar-besaran. Setelah semua orang selesai membahas rencana spesifik tersebut, Raja Hantu juga berhasil memperoleh warisan dari Kaisar Hantu. Gu Chen, aku telah menepati janjiku. Kuharap kau tidak akan melupakan kebaikanku. Kaisar Hantu tampak sedikit lelah karena terlalu lama berada di luar. Senior, jangan khawatir, saya akan menepati janji saya, jawab Gu Chen dengan serius. Kaisar Hantu mengangguk puas. Jika memang begitu, aku akan kembali ke reruntuhan mengerikan. Kau bisa melanjutkan urusanmu. Dia tiba-tiba teringat akan ingatan-ingatan penting yang diperolehnya ketika ia menyelidiki jiwa penguasa mata air kuning. Ada satu hal lagi yang perlu saya ingatkan kepada Anda. Senior, tolong bicara terus terang. Menurutmu apa ambisi utama Huangfu Uji? Tanyanya, bukannya menjawab. Gu Chen terkejut, tetapi dia tetap menjawab. Apakah tujuannya untuk menyatukan benua dan menjadi kaisar terhebat dalam sejarah? Kaisar Hantu menggelengkan kepalanya. Itu memang salah satu tujuannya, tetapi bukan tujuan utamanya. Saat ini ia berada di puncak alam makhluk surgawi. Siapapun yang telah mencapai alam ini pasti ingin melangkah lebih jauh. Pupil mata Gu Chen tiba-tiba menyempit. Senior, maksudmu?